Assalamualaikum teman-teman semua, kita bahas ya tentang pemain Indonesia yang abroad atau bermain di luar negeri. Karena teman-teman pasti sudah tahu bahwa ada satu pemain lain yang akhirnya abroad atau berkarir di luar negeri, tepatnya di Liga Kamboja. Ya, nggak lain, nggak bukan, Nizar Zulfikar. Jadi pengumumannya itu kan sudah diumumkan oleh Bodyguard Headquarters, Moji sudah membuat pengumumannya juga, jadi ya teman-teman nggak usah kaget. Nah, ini sekaligus menjadi jawaban kemana Nizar Zulfikar akan melanjutkan karirnya setelah dirinya itu kan mundur dari timnas voli putra Indonesia untuk tampil di FIC Nation Cup. Jadi salah satu alasan ketika Nizar mundur itu kan berkaitan dengan masa depannya kan. Nah, saat ini masa depan Nizar itu kan sudah terjawab dan dirinya bergabung dengan Bodyguard Headquarters. Ini langkah yang sebenarnya dua sisi mata uang. Jadi kalau kita merujuk ke timnas ya kan pasti pengen Nizar itu masih membela timnas ya, tapi di sisi lain ya ini sudah menjadi pilihan bagi Nizar untuk mundur dan mencoba peruntungan atau mencoba karirnya di Bodyguard Headquarters di Liga Kamboja. Masuknya Nizar ini kan menambah aroma di Bodyguard Headquarters tentang pemain Indonesia ya, karena sebelumnya itu kan sudah ada 4 pemain Indonesia yang direkrut atau dikontrak oleh Bodyguard Headquarters. Yang pertama ada Ageng Wardoyo, kemudian ada Dimas Saputra, kemudian ada Fahril, kemudian juga ada Luffy Febrianugraha. Nah, bergabungnya Nizar Zulfikar ini nanti harus membuat pelatih Bodyguard Headquarters itu pintar-pintar untuk meramu strategi untuk menghadapi putaran kedua Liga Kamboja yang dimulai hari ini tanggal 19 sampai 2 Juli 2026. Karena apa? Di tengah lapangan besok nanti hanya 3 pemain asing yang boleh bermain atau boleh berlaga. Nah, sementara pemain Indonesianya itu kan ada 5 ya. Itu artinya ya sekali lagi harus pintar-pintar untuk mengatur strategi. Keputusan Bodyguard Headquarters untuk mendatangkan Nizar Zulfikar ini juga menurut saya merupakan bentuk ambisi dari manajemen. Meskipun kita ketahui bahwa Bodyguard Headquarters itu kan tampil gacor banget di putaran pertama. Jadi putaran pertama itu kan mereka belum pernah kalah. Mereka unggul dari Visaka. Jadi Visaka sama Bodyguard Headquarters ini sudah dua musuh bebuyutan ya dalam final-final sebelumnya mereka bertemu, dan Bodyguard Headquarters di 2 tahun terakhir itu kan selalu juara. Sementara Visaka itu sudah mendapatkan atau sudah mengalami 2 kekalahan dan saat ini mereka berada di posisi kedua. Tapi gini, tidak hanya Bodyguard Headquarters yang berbenah untuk menghadapi seri kedua atau putaran kedua Liga Kamboja, tapi juga Visaka yang juga merombak komposisi pemain, karena mereka itu kan mendatangkan 3 pemain baru tuh, ada yang dari Brasil, ada yang dari Amerika, dan 1 pemain dari Kamboja. Itu artinya nanti persaingan juga akan semakin sengit lagi di putaran kedua. Yang lebih menarik itu sebenarnya gini teman-teman semua, Liga Kamboja itu kan diikuti oleh 8 tim ya. Nah, tapi 2 tim itu kan tereliminasi setelah mereka mendapatkan hasil yang buruk di putaran pertama. 6 tim itu melaju ke putaran kedua. Ini dari segi jumlah tim ya, Liga Kamboja lebih baik jika dibandingkan dengan Proliga ya, karena Proliga untuk sektor putra itu kan 5 aja ya. Kalau dari segi animo, kalau kita melihat memang finalnya full, tiket sold out, tapi untuk pertandingan-pertandingan reguler ya tidak terlalu penuh, atau bahkan sempat beberapa kali penonton itu kan jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Ya so and so lah ya dengan voli kita. Tapi kalau secara kualitas atau secara level ya Proliga masih jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Liga Kamboja. Karena kan Proliga mulai 2002 ya, ketika Ketua Umum PBPSI masih Burita Subowo. Sementara Liga Kamboja itu kan baru beberapa tahun terakhir diselenggarakan. Kalau bicara tentang persaingan ya sekali lagi nanti yang diprediksi itu pasti Bodyguard Headquarters menghadapi Visaka untuk bertemu di partai final. Nah, ini juga sudah ada ambisi yang sangat besar, sudah ada tekad yang sangat tinggi dari Luffy Febrianugraha. Jadi Luffy itu menyatakan bahwa dirinya itu ingin membantu Bodyguard Headquarters untuk hat-trick juara di Liga Kamboja, karena dalam 2 musim terakhir Bodyguard Headquarters itu kan berhasil menjadi juara di Liga Kamboja.
Tapi ya kalau melihat pergerakan dari Visaka ini juga akan membuat peta persaingan itu akan lebih ketat lagi, dan Luffy itu juga sudah mengakui bahwa di musim ini Liga Kamboja itu jauh lebih ketat, jauh lebih sengit, jauh lebih kompetitif jika dibandingkan dengan musim kemarin. Dari segi kekuatan ya Bodyguard Headquarters itu masih lebih unggul, masih lebih baik, masih lebih kuat jika dibandingkan dengan Visaka. Terlepas bahwa memang para pemain asing dari Indonesia dan Visaka itu mendatangkan pemain asing dari Brasil dan dari negara lain, tapi kan uh, pemain asingnya yang direkrut oleh Visaka itu kan bukan pemain grade A ya, beda cerita dengan Proliga. Proliga itu kan untuk misalnya di Final Four, wah ini udah pasti pemain-pemain yang direkrut itu kan grade A ya. Misal kayak musim kemarin ada Grosser, kemudian ada Bardia Sada dan lain sebagainya. Ya ini juga sekali lagi membuktikan bahwa secara level, secara tingkat kompetitif, Proliga itu kan masih lebih baik jika dibandingkan dengan Liga Kamboja. Nah, balik lagi dengan Nizar Zulfikar. Jadi ya kita bisa melihat dari dua sisi lah ya untuk keputusan Nizar Zulfikar bermain di Liga Kamboja, karena ya sekarang kan nggak ada kompetisi di Indonesia. Proliga juga masih lama, masih tahun 2027, masih bulan September ya. Artinya masih ya 1,5 tahun lagi. Kemudian tidak ada Livoli. Kemudian juga Nizar Zulfikar itu tidak membela timnas. Nah, artinya ya dengan kondisi seperti itu, daripada dalam tanda kutip tidak bermain, meskipun sebenarnya Nizar itu kan juga beberapa kali banyak video kan viral di media sosial, misal ketika dirinya tarkam bersama Rifan Nurmulki, kemudian pemain lain. Nah, akhirnya ya sangat oke untuk abroad ke Liga Kamboja. Meskipun ya Liga Kamboja kan bukan liga grade A di Asia, tapi kan ya sekali lagi daripada mohon maaf ya dalam tanda kutip, daripada tarkam ya bermain di kompetisi yang resmi. Toh pada akhirnya juga ini akan memberikan pengalaman baru bagi Nizar, karena kan Nizar itu kan belum pernah bermain di Liga Kamboja ya. Tahun kemarin bermain di Liga Thailand. Nah, ini akan menjadi experience atau pengalaman yang akan sangat berguna bagi Nizar. Nah, pertanyaan selanjutnya menjadi gini teman-teman semua. Kira-kira nanti siapa pemain lain yang berpeluang untuk abroad lagi? Karena ini sebenarnya sudah ada dua pemain yang mencoba atau yang mendapatkan kesempatan untuk abroad untuk pertama kalinya. Misal kayak Ageng ini kan baru pertama kali. Dan ini merupakan buah dari hasil atau buah dari performa oke yang ditunjukkan oleh Ageng bersama Surabaya Samator di Proliga kemarin. Secara poin memang Ageng kalah dari Rama Fauzan ya, karena Rama itu kan OP ya, sementara Ageng itu kan OH. Tapi kan Ageng itu bisa disebut sebagai breakthrough atau rising star di musim kemarin, meskipun gagal membantu Surabaya Samator menjadi juara Proliga. Penampilannya improve banget, karena sebelumnya kan Ageng kan lebih banyak bermain di Livoli ya. Nah, untuk di Proliga itu kan dirinya sempat kalah bersaing, tapi di musim ini ya dar banget, sangat oke, sehingga ya oke lah. Sementara untuk Dimas ini juga pada akhirnya kan mendapatkan atau memiliki kesempatan untuk menunjukkan performa terbaiknya di dunia internasional ya, meskipun di Liga Kamboja. Tapi kan ya sekali lagi, daripada tidak bermain kan lebih baik bermain di kompetisi yang resmi ya. Artinya ya secara peraturan lebih jelas, secara tingkat kompetitifnya juga lebih jelas, secara hadiah juga lebih jelas, secara salary juga lebih jelas, dan lain sebagainya. Kalau menurut teman-teman semua gimana mengenai keputusan Nizar untuk bermain di Liga Kamboja? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan banyak pemain yang abroad karena Proliga itu kan masih sangat lama. Jangan lupa doakan timnas Indonesia berprestasi ya, yang putra di EVC Nation Cup besok. Selain itu juga kita berharap agar voli Indonesia diurus oleh PBSI dengan semakin profesional lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua.